Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka umur kita semua kebaikan kita, semua pahala barokah serta manfaat dari majelis ini, dari forum ini yang dihadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para guru kita serta kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila nu'amin as-salihin
kelemahan-kelemahan di dalam dirinya, mengetahui dosa-dosa yang sama, ya, yang seringkali merusak amal kita. Jadi kalau tidak tahu tentang tasawuf, tidak sama sekali minimal berkenalan, ya, tentang ajaran-ajaran tasawuf, itu kemungkinan ya dia tidak sadar bahwa walaupun dia melakukan perbuatan yang baik, sebenarnya di dalam dirinya itu yang dihinggapi oleh dia misalnya, atau ujub, ya, atau sombong. Semua itu akan bisa diketahui kalau kita belajar ilmu tasawuf. Namun belajar ilmu tasawuf pun ternyata tidak cukup, ya. Bagi para ulama, untuk orang memperoleh tujuan yang lebih baik, ya, yaitu disebut juga dengan istilah al-usul. Al-usul itu artinya sampainya kita kepada tujuan tertinggi kita, yaitu mengenal kepada Allah SWT. Maka belajar saja. Para ulama selalu mengatakan, selain kamu belajar dalam arti baca kitab, yang menyimak kitab dan seterusnya, atau hadir di majelis-majelis kajian, kamu, kata para ulama, sebagai seorang murid harus dibimbing oleh guru rohani. Disebut juga dengan murabi atau mursyid atau syekh. Nah, ini bahkan yang banyak berperan. Oleh karena itu sebenarnya masih ada satu hal yang belum terpenuhi di dalam majelis ini, yaitu Anda berguru kepada seorang manusia. Jadi Anda baru belajar, ya, atau kita baru belajar di sini. Namun ada satu syarat lagi untuk kesempurnaan. Apa ya? Kasih ya. Dengan sudah. Jazakumullah, terima kasih contohnya. Jadi mengandalkan intelektualitas saja dalam belajar tasawuf tidak cukup, ya. Karena kita hanya akan berpikir dan berpikir dulu, apa artinya ini, ya, apa artinya ibadah, apa artinya sholat, ya, zikir misalnya, sholawat. Itu semua baru pada tataran ilmu. Namun kalau ingin lebih sempurna, ya, harus bersentuhan, ya, dengan seorang guru, harus bergaul dan dibimbing oleh seorang guru yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai guru. Dan saya akan mengatakan saya bukan guru itu, ya. Jadi guru itu artinya apa? Orang yang oleh para guru yang lain sudah diakui keguruannya untuk membimbing seorang murid sampai pada kesadaran yang lebih tinggi, lebih maksimal, sehingga dia nanti berhak mendapatkan ilmu yang diharapkan, yaitu ini bukan ilmu lagi, namanya makrifat. Makrifat itu adalah apa ya? Jadi bilang capaian prestasi terbaik seorang hamba ketika dia mulai diperkenalkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gimana untuk mencapai itu? Tidak bisa melalui hanya belajar seperti itu. Ya, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau
memperoleh makrifat yang luar biasa ketika beliau berinteraksi, bergaul dengan Nabi Khidir. Nah, seperti itu dia ada gambaran guru dan murid. Dan sekali lagi saya perlu sampaikan, Anda dalam hal ini hanya belajar kitab pada saya atau bersama saya, bukan berguru. Nah, untuk memperoleh pengalaman berguru itu Anda harus mencari guru atau meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan siapa guru. Jadi di sekitar kita sebenarnya masyarakat kita luar biasa. Namun yang punya lisensi atau ijazah, lisensi itu kayak SIM gitu ya, SIM di dalam dunia sepeda motor atau mobil itu kan ada SIM. Yang punya SIM untuk membimbing itu yang saya berkandanya menyebut nama beliau karena memang beliau satu yang sekarang paling dekat dengan kita, itu guru kita Dr. Syekh Iqbal. Jadi namun ya hanya Allah yang lebih mengetahui siapa guru Anda sebenarnya. Sekali lagi masalah seperti itu tidak bisa dipastikan. Dulu saya ingat Dr. Syekh Muhammad Hashim Zaini itu katanya dalam satu riwayat cerita itu kalau ada santri datang kepada beliau, "Kiai, saya ingin berguru." "Tidak, hanya saya guru saya tidak apa, ada juga. Anda masuk tarekat ini, ada yang lebih cocok masuk ini, ada yang masuk itu, yang itu beda." Jadi walaupun kita satu majlis ini bukan berarti sama namanya, tidak ya. Bisa jadi ada yang tarekatnya lebih cocok ke sana. Oleh itu tidak bisa saya memastikan, apalagi saya menghakimi Anda bahwa harus begini. Saya tidak dalam kapasitas itu ya. Mohon maaf kalau saya offset atau terlontar itu jangan direken. Karena soal guru ini memang perjalanan takdir. Siapa yang digerakkan, yang Allah gerakkan dalam hati sampai untuk sampai kepada orang itu. Jadi biasanya orang kalau di dalam hatinya ada dorongan kepada orang itu mungkin itu beliau dulu. Makanya saya tidak tahu dan saya tidak akan memberitahu juga karena saya tidak tahu. Tapi mari kita nanti tugas kita minimal untuk pertama adalah talabul ilmi, menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menghilangkan kebodohan dan diri. Adapun proses-proses berikutnya, ya Allah. Karena perjalanan di dalam bersuluk atau mengenal Allah itu perjalanannya ya bisa dibilang panjang, ya bisa dibilang pendek, ya tergantung prosesnya. Oleh karena itu sekali lagi ada satu syarat yang belum bisa kita penuhi, yaitu teman-teman sekalian secara individu masing-masing. Mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan dipertemukan dengan guru yang nanti akan membimbing kalian dari batin bahkan seumur hidup kalian. Dan jadi bukan kapasitas saya. Jadi takutnya nanti ada yang berpikir, oh saya hanya guru sama sudah saja. Mohon maaf, saya tidak menerima. Pernah soalnya ada santri itu datang ke bahkan dosen datang ke rumah saya. Tapi bukan saya. Ya, kalau cuma mau tanya-tanya tentang kita, mungkin kalau saya kebetulan tahu ya saya jawab ya. Belum ada. Jadi ini sedikit mengenai mutasawuf. Sekali lagi mutasawuf ini ilmu yang luas. Ya, ibarat kita mengarungi lautan, ya, kita harus punya perahu. Jangan sampai kita mengarungi lautan itu kita tidak punya apa. Maka kita akan ikut hanyut di dalam. Dan alhamdulillah ini saya bersama
tempatnya terpaksa dipindah karena itu saya agak berisik tadi itu. Dan saya kira akan lebih cocok kalau ini sufi beneran. Betul tidak? Karena salah satu ciri orang sufi kalau di awal-awal perjalanannya, ini di awal ya, kalau sudah di akhir beda. Itu adalah suka keheningan. Tapi bukan keheningan bagaimana? Maksudnya dia suka tempat yang sepi. Ya. Memang dianjurkan di awal-awal perjalanan seperti itu. Tapi kalau sudah memproses nanti ramai dan sepi itu sama. Tapi kalau buat kita itu beda kan gitu. Kan maaf ya terpaksa dipindah tadi. Mudah-mudahan barokahnya. Baik, kita akan ngaji beberapa paragraf dan perlu disampaikan bahwa hari ini kita sudah memasuki awal bulan Rajab. Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam, di mana disebut haram karena dilarang ada bertumpahan darah. Ya. Jadi dulu kalau sudah masuk bulan haram, semua pihak yang berperang itu meletakkan senjata. Dan memang di bulan haram ini setiap pertumpahan darah atau kezaliman itu akan diberi balasan yang lebih, artinya dosanya berlipat ganda, berlipat-lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan bulan haram ini adalah bulan mulia kedua setelah Ramadan. Makanya bulan haram yaitu yang berurutan ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang terpisah satu Rajab. Maka kita ayo muliakan bulan ini, termasuk memuliakan bulan yang Allah telah pilih. Itu termasuk bagian dari ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan syiar-syiar Allah, termasuk seperti sekarang ini bulan Rajab, kita harus memuliakan. Itu maka termasuk kata orang bertakwa. Nah, di Rajab ini ada 2 amalan yang utama, selain membaca istighfar, dan yang kedua adalah puasa. Tapi untuk puasa bukan puasa muakkad ya, puasa biasa. Yaitu puasa seperti di bulan-bulan yang lain, yaitu puasa bid, ayat wujud dan seterusnya 1, 2, 3, 13, 14, 15 atau 28, 29, 30. Atau ya bebas. Kalau main Jubair itu untuk saran ya, maklum yang boleh komen muka. Maimun itu menyukai, ini kesukaan beliau. Puasa kalau bulan Rajab itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan di bulan Rajab ini banyak sosial-sosial luar biasa. Antara lain yang paling luar biasa adalah Isra Mi'raj. Kemudian juga banyak sekali sesuatu. Nah, jadi mari kita muliakan sekaligus ini sebagai tazkiyatun nafsi, penyucian diri kita menuju bulan suci Ramadan. Dengan itu, kalau di bulan Rajab ini kita sudah banyak perbaikan, ya, minimal dari segi kita tidak mau melakukan dosa-dosa besar, maka insya Allah bulan Sya'ban akan jauh lebih baik. Nanti puncaknya di bulan Ramadan, nikmatnya di bulan Ramadan. Dan kalau Ramadannya baik, insya Allah akan dikasih Lailatul Qadar. Jadi ini proses ibaratnya naik gunung gitu ya. Sekarang ini Rajab ini masih di dasar gunung. Nanti naik. Kalau Anda tidak terpeleset terus ya, insyaallah puncaknya nanti di Lailatul Qadar. Ya, semoga dimudahkan ya. Dan makanya kita harus tahu ilmunya, harus tahu tipsnya, jangan sampai kita tiduran. Ya. Orang lain asik, kita lupa. Ternyata kita melewatkan bulan Rajab ini, kita tahu sudah Sya'ban. Maka kita tertinggal banyak sekali, rugi. Baik, saya akan membaca tentang masa istighfar ini ya. Jadi ini karena sangat relevan dengan tuntutan kita di bulan Rajab ini. Oh ya, sedikit mengenai fadilahnya puasa di bulan Rajab ya. Memang tidak ada hadis yang sahih yang menganjurkan puasa dalam bulan ini. Tapi ada satu keutamaan. Kemarin
itu adalah doa. Kalau orang berdoa itu adalah malam satu doa. Sekarang sudah rakaat 3 ya, besok rakaat. Nah, tapi setiap malam lalu ada ibadah mulia dan pasti ada fadilahnya. Ya. Artinya apa? Kepada hati kita, ketenangan hati kita luar biasa. Makanya kita jangan sampai lewatkan ini dengan hanya santai-santai, kalau kita tetap diisi dengan amalan-amalan. Nah, barang siapa puasa di bulan Rajab, ya ada keterangan lama fadilah. Maka insya Allah ya kelak ya di akhirat akan mendapatkan minuman dari sungai. Ada sungai di surga itu namanya Sungai Rajab. Itu warnanya lebih putih daripada susu. Jadi insya Allah orang yang puasa atau puasa walaupun 1 hari di bulan itu akan diberi minuman itu. Nah, tentu banyak ya fadilah-fadilah, tapi yang jelas puasa itu sendiri adalah suatu ibadah yang sangat luar biasa. Karena dengan puasa kita bisa mengangkat hawa nafsu, lebih-lebih menyucikan hati kita dan pikiran kita. Baik, ada satu amal lain selain puasa yaitu istighfar. Ya, beberapa ulama bahkan menyusun amalan namanya istighfar Rajab. Istighfar itu di bulan Rajab apa saja? Dia menyusun itu. Ada putranya Imam Al-Haddad namanya Imam Alawi Al-Haddad, ya. Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib, namanya Al-Habib Al-Imam Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad. Ini putranya pengarang Rotib. Beliau itu menyusun kitab kecil sekitar 13 halaman cuma. Judulnya Istighfar Rajab. Ya, istighfar di bulan Rajab. Nah, ini contoh betapa perhatiannya para ulama pada bulan Rajab dan amalan. Ya, mari kita baca ya sedikit ya, baru halaman 14 silakan dibuka. Bagian kitabnya ini halaman 14. Saya kemarin browsing ya, ada versi yang terbitan Beirut DKI ya, itu lebih besar tulisannya. Namanya sama Indonesia. Kalau Anda punya versi yang Beirut lebih baik yang di sana, tulisannya lebih jelas. Itu di halaman 14 di bawahnya. Ini belum kita pernah baca ini. Salah satu wasiat dari Imam Al-Maduli kepada muridnya, yaitu termasuk ini nanti Imam Abdul Habib di paragraf paling bawah ya, halaman 14. Nah, ini mohon maaf ini agak gelap nih. Mungkin kalau kurang jelas bisa di sebelah kiri. Nah, agak terang. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhir minal istighfari, dan perbanyaklah engkau ya, minal istighfari, dari beristighfar. Beristighfar artinya membaca istighfar. Tabaan, karena mengikuti Al-Qur'an Al-Azim, kepada Al-Qur'an Al-Azim. Tabaan karena mengikuti Al-Qur'an Al-Azim, kepada Al-Qur'an Al-Azim. Artinya mengikuti perintah Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, min riwayat Bukhari, dari riwayatnya Imam Bukhari. Apa hadisnya ini ya? Ini sabda Nabi. Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar Allah, kepada Allah Ta'ala, menghadap siapa Allah. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaih, kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu hari, sab'ina marratan, 70 kali. Sab'ina marratan, 70 kali. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, artinya hadis dengan redaksi yang lain, yaitu apa? Wa inni, dan sesungguhnya aku, la yughanu ala qalbi, la yughanu sungguh ya. Yughanu dirundung ya.
astaghfirullah ta'ala, sungguh aku bersifat kepada Allah Ta'ala mi'ata marratin 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa Ibnu Hibban, dan bagi Imam Ibnu Hibban, ini seorang ulama hadis, redaksinya hadisnya yang kali ini ya. Inna, sesungguhnya kami kuna, ada siapa kami. Ini perawinya bukan Imam Ibnu Hibban, kalau tidak salah ini Ustaz Al-Khudri atau siapa yang mengatakan, yang menemukan hadis ini juga di Sunan Abi Dawud. Lana utus, sungguh kami telah menghitung, sungguh kami menghitung di Rasulillah, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fil majlisil wahidi, di dalam satu majlis, menghitung Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kepada kalimat Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah, 100 kali. Rabbi firli, wahai Tuhanku, irfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka, sesungguhnya engkau, engkau ya Allah, at-tawwab, adalah yang maha menerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Itu mi'ata marrah, 100 kali. Wa fi wasiyati Sayyidi Abi Hasan Asy'ari, dan di dalam pesan atau wasiat dari tuan saya dan pemimpin saya, panutan saya, yaitu Abu Hasan Asy'ari, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya, ini maklum karena Imam Asy'ari ini thariqahnya Asy'ariyah ya. Imam Asy'ari ini punya 4 sanad thariqah, beliau mursyid dalam Nasyabandiyah, Qalwatiyah sama Syadiliyah, namun yang paling banyak diajarkan adalah Syadiliyah. Yaitu adalah penerus ulama Syadiliyah di Mesir. Di Mesir itu banyak Syadiliyah, banyak juga ya. Jadi siapa itu ulamanya sendiri pertama itu adalah Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini seorang wali kutub yang bisa dibilang ya pemimpin ya selevel ya, mungkin ya dalam sejarah dohir ya kita bisa sejajarkan dengan Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syabani, dan para ulama kutub yang lain yang ulama mengenai derajat mereka insyaallah ya. Atau pesan dari Imam Abu Hasan Asy'ari, alaika hendaknya atas kamu bil istighfar, dengan membaca istighfar. Wa illam yakun, sekalipun tidak ada gunakan di sana dzambun, apa dosa. Ya. Wa tabir, dan ambillah pelajaran istighfaril maksumi, dengan istighfarnya al-maksumi, nabi yang maksum, artinya yang dijaga dari dosa, al-akbari, yang paling besar, paling terkemuka, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'dal bisyarati, setelah kabar gembira, wal yakini, dan keyakinan, bima firotima, dengan diampuninya dosa, atau damai yang telah lalu, dan dengan diampuninya sesuatu atau damai yang lalu, dan diri dari dosanya Nabi SAW, wama, dan sesuatu tak akhir yang datang kemudian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sudah sangat jelas sebenarnya. Hendaknya kita ini sebagai seorang murid, anggaplah kita memposisikan sebagai murid dari seorang guru. Mungkin kita belum punya guru secara langsung, mungkin ya, atau sebagian sudah ada yang punya di antara kita. Tapi kita memposisikan seperti itu. Hendaknya kita itu amalan yang tidak boleh lepas dari diri kita itu adalah memperbanyak. Dimaksud memperbanyak ini artinya lebih dari 3 kali
Istighfar itu secara lugawi, secara bahasa itu artinya meminta tutup. Ghafara itu artinya menutup. Jadi kalau menutup itu begini kata ulama, dosa kita itu sebenarnya tidak hilang, itu ditutup, sehingga kita tidak akan melihatnya nanti di akhirat. Sebenarnya dosanya ada, hanya ditutup. Karena nanti ini ya, di akhirat itu semua perilaku kita baik dan buruknya itu akan diperlihatkan. Diperlihatkan itu nyata, diperlihatkan dan diwujudkan. Kalau itu buruk bisa nanti dalam bentuk apa, misalnya makhluk-makhluk yang berbeda. Kalau baik itu bisa bentuk di surga akan diperlihatkan. Nah, nanti ketika ditimbang di amal kita ketika ditimbang, ya, kalau dosa itu diampuni, dosa itu tidak akan diperlihatkan. Tutup. Ini kita tidak menunggu. Jadi sebenarnya dosa kita banyak. Karena begini, dosa itu bicara tentang dosa ini sebenarnya pernah kita bicarakan. Kalau teman-teman ingat, itu kan merupakan sebenarnya bukan dosa fitrah ya, tapi dosa itu tidak terelakkan dari anak-anak. Kenapa? Karena dulu Nabi kita, pemimpin kita, ayah kita, yaitu leluhur kita, Nabi pertama yaitu Nabi Adam AS, dan ibu kita yang pertama yaitu Ibunda Hawa, itu pernah berdosa. Sehingga karena dosa itu diturunkan ke muka bumi. Maka selama manusia itu masih ada di muka bumi, dia akan terus berbuat. Jadi sebenarnya dosa itu sesuatu yang pasti melekat kepada manusia. Itu kenapa perintah istighfar itu diberikan kepada semua manusia. Nabi disuruh beristighfar, Nabi Adam, Nabi Nuh disuruh beristighfar, Nabi Ibrahim beristighfar, Nabi Yunus, sampai Rasulullah. Memang kita meyakini sebagai insan Ahlus Sunnah Jamaah bahwa Rasulullah dan para nabi itu maksum. Jadi maksud maksum itu gimana? Maksum itu artinya Nabi dan Rasul itu tidak mungkin punya niat jahat ingin melakukan dosa. Dan kalau melakukan dosa itu saat itu langsung diampuni. Jadi tidak punya niatan, tidak punya niatan untuk melakukan dosa. Hatinya itu bersih. Beda dengan kita. Kalau kita kadang terlintas niat enggak sholat misalnya, niat itu berarti kita tidak masuk. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Nah, tapi kenapa kok para Nabi tetap beristighfar? Orang soleh disuruh istighfar, karena memang istighfar itu adalah cara Allah menyadarkan kepada manusia bahwa kita ini ada di muka bumi. Di mana di muka bumi kita dulu diturunkan dari surga. Ya kalau di surga tak perlu istighfar. Makanya di surga tak ada istighfar. Bacaannya di surga itu tasbih sama takbir. Subhanallah sama Allahu Akbar, itu cuma bacaannya. Amalan ahli surga itu dalam keterangan hadisnya. Ya Allah alam ya. Mungkin di surga baca Al-Quran juga mungkin ya. Tapi orang ahli surga itu tidak butuh istighfar. Jadi kita aja yang di dunia ini. Karena dulu ayah kita diturunkan di surga karena melakukan dosa. Dan Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah mengucapkan kalimat istighfar yang terkenal dari Nabi Adam alaihissalam, mana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat istighfarnya Nabi Adam. Nabi Nuh beda lagi istighfarnya. Nabi
Ibrahim beda lagi. Nabi Yunus yang terkenal kita ada ketika ditelan hiu itu, la ilaha illa anta subhanaka, itu istighfar Nabi Yunus. Nah, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diajarkan banyak kalimat istighfar. Sebenarnya kalau buka kitab sejauh ya kitab itu solid atau azkar, kalimat istighfar yang diajarkan kepada kita Nabi itu banyak sekali, versinya banyak. Ada yang cukup astagfirullah, kalau mau lebih panjang astagfirullahaladzim, ada lebih panjang lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, lebih panjang lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada yang redaksinya al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang subhanallah. Makanya tidak usah bingung, kita itu yang penting baca istighfar, kok cocok mana istighfar ini baca. Apalagi kita diberi ijazah oleh guru mau baca ini, ya itu lebih betul. Jadi tapi ini, jangan pernah kita berpikir kita nggak butuh istighfar. Nah ini katanya, ya katanya ini sedikit yang saya kombinasi ya. Katanya Imam Hasan Syadili, kamu tetap harus istighfar walaupun kamu nggak melakukan dosa. Jadi begini ya, bukan karena kita melakukan dosa terus kita harus istighfar. Itu memang benar seperti itu, tapi bukan itu saja. Tapi kalau punya pemikiran saya melakukan dosa baru saya istighfar, maka kita tidak akan beristighfar. Karena sebenarnya istighfar itu tidak melulu berkaitan dengan dosa, tapi karena kita memang fitrah kita itu diturunkan di muka bumi ini, kita sebenarnya sudah harus terus beristighfar. Jadi walaupun kita tidak melihat bahwa kita melakukan dosa, tapi mohon maaf ya, orang yang merasa sedang tidak berdosa itu sebenarnya sedang berdosa. Karena saat dia merasa suci dari dosa, itulah dosa sebenarnya. Paham? Dan saya ulang, saat orang merasa suci dari dosa, itulah dosa sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang yang menganggap dirinya itu suci. La tuzakku anfusakum, jangan menganggap kamu itu suci dari dosa. Artinya kita harus punya rasa bersalah. Mungkin saya kemarin, tadi, atau tahun lalu ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka kita begitu. Ya, perkara kenyataannya sudah diampuni oleh Allah, kita tidak tahu kan. Tapi tugas kita itu bukan mengurus ampunannya Allah, itu terserah Allah. Yang paling penting kita beristighfar. Ya, oleh karena itu alaika bil istighfar, katanya Imam Asy-Syafi'i. Sekalipun tidak ada dosa menurut kamu. Tapi siapa yang bisa menjamin itu tidak punya dosa? Ya begini, kita terlambat bangun sholat aja itu bisa dosa. Kita macam-macam ya, dosa itu banyak. Jadi itu ya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i itu, coba ambil pelajaran dari istighfarnya Nabi Muhammad SAW. Meski beliau telah maksum ya, dijaga oleh Allah dari dosa, namun beliau masih telah beristighfar. Dan itu pun Nabi sudah menerima kabar gembira bahwa seluruh dosa-dosa Nabi sudah diampuni. Artinya Nabi kalau punya dosa diampuni, dan Nabi tidak punya dosa masalahnya, itu tetap diampuni. Berarti untuk siapa manfaatnya itu? Untuk umat. Maka kalau Nabi itu mendapat kabar gembira, umatnya itu yang paling bergembira. Apa yang itu juga bergembira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik, kita masuk ke hadis ya. Jadi dalam hadis sahihnya semuanya bahwa Nabi SAW itu bertaubat, beristighfar dalam sehari paling sedikitnya 70 kali. Kira-kira
lagi panasnya. Ya kalau kita buatnya kurang untuk dibuat. Kenapa? Karena kita bukan selevel dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi 70 mungkin pantasnya kita itu 7.000 atau 70.000. Allah Maha. Apa sebabnya? Wa inni la yuwanu ala qalbi. Nanti ini sedang cerita tentang keadaan hatinya. Aku itu dirundung hatiku. Ini hatinya Rasulullah. Ini saya cuma memahami yang lebih dari hadis ini. Lagi saya tidak berpretensi pura-pura tahu tentang isi hati Nabi. Karena isi hati Nabi itu cahaya semua, ya. Dan ada yang tidak bagus semua. Tapi Nabi pun merasa wa inni la yuwanu al-qalbi. Hatiku terkadang tertutup, bukan tertutup apa? Sedang dirundung. Dirundung itu kayak begini ya. Ini wadah, ini ada awan-awan kayak gini. Ini dirundung. Dirundung apa? Allah Maha. Ada ulama menafsirkan ini, ada 4 ya yang tafsirannya. Bahwa begini. Ini tafsir ulama ya. Di kitab Syarah Asmaul Husna. Hadis ini ditafsirkan ini. Jadi keadaan hati Nabi SAW itu selalu bertawajuh menghadap kepada Allah. Jadi hatinya Nabi itu selalu terarah menyaksikan kepada kemahaan indahan Allah. Jadi hatinya Nabi seperti itu. Nah ini namanya maqam musyahadah. Jadi terus-menerus menyaksikan. Nah hanya pada saat tertentu Nabi itu mengurus umat, ada sahabat. Nah di situ teralihkan sedikit. Jadi merasa teralihkan sedikit, padahal itu dalam bulan kebaikan. Itu Nabi merasa bersalah. Ini katanya Subhanallah. Coba Nabi apa pernah bahas? Ya, dosa dalam hati sama seperti dosa orang kebanyakan. Tapi merasa sedikit teralihkan dari zikir, teralihkan dari, bukan berarti Nabi itu lalai, kan? Nabi nggak pernah lalai zikir ya. Hatinya selalu diisi oleh nur, cahayanya Allah, terus ingat kepada Allah. Tapi ketika ingat kepada Allah, ya mungkin ya, dalam satu kesempatan beliau merasa ada yang kurang sempurna dari, nah itu dari yang diistighfar. Ya. Kalau kita bagaimana ya? Kalau kita yang kadang ragu. Jadi kalau kita jangan disamakan seperti hatinya bagus dengan kita. Hatinya kita ini lebih banyak gelapnya. Mungkin cahayanya hanya 1%. Sisanya mengurus diri sendiri, mengurus keinginan yang kita, syahwat kita, mengurus urusannya orang, mengurus kejelekannya orang. Itulah isi hati kita. Makanya kita paling pantas untuk diistighfar. Ya. Nabi pun enggak merasa hatiku dirundung. Dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Jadi ini terkadang beliau 70 kali, kadang 100. Pokoknya hitungan ini variasi ya, antara 70 dan 100 ini bilangan yang dari bagian. Makanya para ulama menyarankan kalau bisa sekurang-kurangnya dalam 1 hari jangan lupa membaca istighfar 100. Sekarang Anda mau baca 1000 ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu pengakuan sahabat, ada sahabat yang duduk di samping Nabi, kemudian mendengar Nabi itu membaca istighfar dengan redaksi ini. Ini redaksinya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ya. Jadi banyak sekali ya redaksi-redaksi istighfar yang dipilih oleh Nabi. Termasuk sayyidul istighfar. Ini termasuk yang utama. Apa itu sayyidul istighfar? Istighfar yang paling induk. Pemimpinnya para istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa wa'dika fataqtu a'udzu bika min syarri ma abu la wa billahi wa billahi
Allah. Itu juga istighfar datang dengan, dan itu istighfar yang paling panjang, ya paling panjang, dan disebut sayyidul istighfar. Tapi ada juga yang pernah diajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah tanya, Sayyidina Abu Bakar menanya, ya Rasulullah, ajari saya satu amalan. Nabi bersabda, bacalah ini adalah finasibul makasih walaya berdulu bagi anak. Ini dibaca di sholat. Jadi silakan dibuka di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Adhkar. Keduanya karangan Imam Nawawi. Nah, Anda pilih istighfar apa? Ya monggo. Yang penting istighfar. Nah, kalau bisa sebenarnya paling pendeknya kata istighfar itu ada dua. Astagfirullah atau Rabbi firli. Rabbi firli itu bisa masuk kategori istighfar. Ditambah Rabbi firli warhamni, bagus. Yang penting istighfar. Nah, semua itu datang dari baginda Nabi SAW. Jadi ada semua hadisnya dan seterusnya. Terkadang para ulama ada juga istighfar yang membaca Asmaul Husna. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur, atau ya Tawwab, ya Tawwab. Ya, boleh juga. Ya. Jadi itu variasi-variasi, dan itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena umat Nabi itu yang paling banyak dan paling banyak urusan. Jadi mungkin yang sibuk, ya baca istighfarnya yang pendek-pendek. Kalau yang punya waktu kosong, ya jangan baca pendek-pendek. Kalau bisa baca segitu istighfar yang paling bagus. Kemudian istighfar ini ya uniknya juga bisa diperuntukkan untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang selain kita. Misalnya dalam kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya, ampuni aku ya Allah dan kedua orang tuaku. Kalau untuk teman-teman ada redaksi seperti ini. Ini istighfar Nabi Musa kepada Nabi Yunus, untuk Nabi Yunus ya. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Wa adkhilna fi rahmatika. Wa adkhilna fi rahmatika. Tidak salah. Kalau istighfar orang sudah wafat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kalau untuk umat mukmin secara umum, astagfirullahaladzim bil mu'minin wal mu'minat. Jadi istighfar itu. Tapi apapun redaksi istighfar yang Anda pilih, Anda jangan lupa mengucapkan istighfar itu. Jadi yang paling penting adalah membacanya ya. Ini itu dulu saja. Nanti jam 10 lewat sebelumnya. Jam 10 lewat ya. Jadi saya kira ini bagus sekali kita bisa amalkan selama bulan Rajab ya, terserah Anda ya. Kalau Anda mampu, kalau ini ya, kalau amalan itu saya pernah dapat di pengajian yang pengasuh ya, waktu hataman bulan Ramadan. Kalau amalan itu pertama dari kecil dulu. Jadi misalnya Anda baca istighfar ya 10 dulu lah. Kalau sudah istiqomah 10, naikkan ke 21, naikkan ke 10. Jangan langsung ambil yang 1000. Jadi kalau kita belum punya istiqomahan, ambil dari kecil dulu, ya, naikkan bertahap sampai ada istiqomah. Nah kalau untuk ukuran yang sedang itu 100 sudah. Dan kalau bisa setiap sholat sekurang-kurangnya 3 kali. Itu bacaan yang memang diajarkan ya. Baik, saya kasih kesempatan kepada teman-teman peserta kajian ini untuk
Yang mau tanya? Atau mungkin dari Pak Desri ada monggo kalau ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan baca istighfar. Ya langsung. Sifat Allah itu kan ghafur. Kemudian kenapa ketika di dalam Al-Quran innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dilanjutkan. Banyak firman dunalika Jadi ini mengenai masalah hakikat ampunan dan sebenarnya ini di luar badan kita. Karena kita itu sekarang membahas soal sifatnya. Tapi kalau kita masuk ke ranah yang lain, ini ranah yang lebih tinggi. Itu adalah membahas mengenai hakikat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kitabnya tidak masuk di sini. Mengenai hakikat ampunan ini memang harus dibahas secara jernih. Begini, Allah Subhanahu wa taala tetap tidak pernah berubah, punya sifat mengampuni. Dan mengampuni ini sebenarnya adalah sifat yang berhubungan dengan apa-apa. Artinya ini sifat yang disebut di dalam ilmu tauhid itu sebagai sifat ma'ani, ya. Seperti irodah, kudrah, irodah, ilmu, hayat, seterusnya itu adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan atau disebut juga dengan sifatul af'al, sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan, menghidupkan, mematikan, mengampuni, ya. Tidak mengampuni juga dan seterusnya, menghukum, seterusnya. Nah, secara jadi kita secara umum bisa memahami bahwa mengampuni itu adalah sifat Allah. Nah, sekarang kita tidak masalah dengan itu. Jadi Allah SWT sama-sama itu. Kemudian yang kedua, terjadi pertanyaan, apa saja yang diampuni oleh Allah dan siapa saja? Di sini ini adalah levelnya kita. Kalau apa saja yang diampuni oleh Allah, maka kita harus melihat pada level kita sebagai manusia, makhluk atau hamba. Apa saja perbuatan-perbuatan manusia itu ada banyak. Dari sekian banyak perbuatan itu, ya semuanya ternyata dapat ampunan Allah kecuali satu, yaitu syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Ya. Jadi semua perbuatan manusia itu bisa diampuni. Mau durhaka kepada orang tua, pernah berzina dan seterusnya, itu semua bisa diampuni, masih bisa menerima ampunan. Ya. Jadi satu, syirik. Pertanyaannya, kenapa kok syirik ada? Itu yang penting. Jadi ini tidak mempengaruhi kepada sifat Allah mengampuni. Allah Maha Pengampuni, hanya khusus untuk syirik Allah tidak bersedia mengampuni. Allah tidak berkenan mengampuni. Allah kita hindari, kita nggak mau ada dosa syirik. Apa syirik? Syirik itu melakukan meyakini ada Tuhan selain Allah. Ya. Artinya menyandingkan kepada Allah satu Tuhan yang lain yang dianggap setara dengan Allah. Nah, ini adalah satu hal yang paling tidak bisa diterima oleh Allah. Orang melakukan ini otomatis tidak dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena orang ini telah berani masuk ke ranah ketuhanan yang itu adalah ranahnya Allah. Kamu ikut-ikutan urusan saya, kamu. Kalau dosa kamu kepada sesama, kamu ampuni semua. Itu lagi kira-kira ya, ini cuma baca saya ini, bukan diskusi, bukan apa. Kamu pernah saling membunuh, pernah mungkin bisa diampuni. Tapi sekali kamu melanggar yang satu ini,
Kamu sudah berani-beraninya berpikir dan meyakini menyembah kepada selain aku, menyembah, menjadikan Tuhan kepada selain Allah, maka aku tidak terima. Kenapa? Kamu sudah menyerang aku, menyerang kepada Allah. Orang syirik itu menyerang Tuhan. Walaupun Tuhan tidak apa-apa, dia tidak ada dampak apa-apa kepada Allah, tapi itu sudah berani melampaui dunianya sendiri. Makanya di situ turun ayat ya, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah enggak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni untuk disekutukan. Artinya dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni selain syirik liman yasha, bagi siapa yang berkehendak. Nah, sekarang siapa yang dikehendaki Allah untuk diampuni, ini juga ada kriterianya. Ada yang ampunannya oleh Allah diberikan langsung di dunia, dia bertaubat hari ini langsung diampuni hari ini. Untuk mohon semoga demikian kita ya. Jika itu tidak ampunan kita. Ada yang diampuninya nanti sebelum dia mati. Dia seakan-akan oleh Allah dibiarkan melakukan dosa sampai, tapi nanti menjelang dia mati dia bertaubat. Ada yang diampuninya itu ya dan seterusnya macam-macam kondisinya. Tapi yang jelas diampuni. Dan orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni, ini ada tanda-tandanya. Antara lain orang itu digerakkan hatinya untuk bertaubat dan membaca istighfar. Makanya kita kalau ingin masuk dalam lingkup man yasha, orang yang Allah kehendaki untuk diampuni, tanda-tandanya itu kita banyak baca istighfar. Kayaknya bisa nyalakan. Mati juga. Jadi kita harus optimis ya. Semoga kita termasuk di dalam hamba Allah yang diampuni. Tapi harus berusaha untuk bisa memperoleh ampunan Allah. Ya, kita harus membaca istighfar dan sungguh-sungguh bersyukur. Ya. Tapi ampunan itu ada apa ya? Ada syaratnya itu dan ada batasannya. Selama manusia tidak sampai bersyirik kepada Allah dengan menyembah kepada Allah, maka dosa sebesar apapun masih punya peluang untuk diampuni. Meski ya dosa itu tetap harus diproses sesuai dengan aturan. Seperti orang yang membunuhnya, bagaimana? Dikisos, ya ditunggal juga gitu. Karena itu cara dia itu bisa lepas dari dosanya dan seterusnya ya. Tapi coba pikir ya, dosa paling banyak di zaman sekarang itu apa? Kalau dosanya orang kafir jelas ya, karena kekufurannya. Nah, jadi sekarang mau tanya, orang murtad itu apa bisa terima ampunan Allah? Asal dia keluar dari kemurtadannya dan masuk Islam dan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia keluar masuk Islam dan seterusnya, akhirnya lama-lama hatinya ditutup. Itu tidak bisa lagi. Jadi kalau orang Islam kebanyakan dosa paling menyebar ini apa? Kalau saya satu ya, meninggalkan mencari ilmu agama. Ini dosa paling banyak. Kenapa? Karena perintah Nabi mencari ilmu itu kan. Bahkan banyak orang lebih asik mengejar belajar IT, belajar robot, belajar macam-macam. Dia nggak tahu sholat, nggak tahu itu apa soal surga, nggak tahu itu. Itu sebenarnya tidak berdosa, sangat berdosa. Karena dosa yang paling banyak sekarang itu bukan miras, bukan minuman keras, bukan pergaulan laki-laki perempuan, itu bukan itu. Ada yang lebih dasar dari semua itu, yang itu
itu merupakan faktor kenapa banyak orang jatuh dalam perbuatan dosa tadi, yaitu dia tidak mencari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Entah kenapa. Atau kita bisa juga menyebut dosa paling besar karena adalah hubud dunia, terlalu gemar kepada kenikmatan dunia. Ya, kalau tahun baru kemarin identik dengan pesta, identik dengan teman-teman. Itu kenapa? Karena kurangnya ilmu agama. Jadi makanya kita supaya nggak kena dosa itu ya harus belajar, minimal kita punya kesempatan untuk bisa ngaji. Baik, mungkin terima kasih ya pertanyaannya. Satu lagi mungkin yang teman yang lain dulu, mumpung ada waktu. Dari belakang itu banyak itu kayaknya nggak tertutup juga. Maaf saya nggak begitu melihat Anda agak sama. Monggo langsung saja berdiri Pak. Atau dari sebelah kanan, ini dari yang angkatan 2, 3, 4 mungkin. Monggo. Kalau ada kita ada istighfar ini ya 100 kali. Ya, kita 2025 ini ya apa ya, harus bikin suatu resolusi ya kalau bisa ya. Resolusi apa secara lahir dan batin apa gitu ya, monggo dibuat mumpung kita masih ada di awal tahun 2025 ini aku harus begini dan begitu ya. Bahkan ini bisa jadi resolusi sehari ini wajib istighfar 100 atau mungkin 200 gitu. Intinya kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari hal yang kecil dan jangan khawatir ya bahwa setiap apa yang kita lakukan sekarang itu manfaatnya pasti akan kita peroleh nanti di akhirat. Di akhirat itu semuanya akan diperlihatkan. Ini loh kamu dulu pernah begini, mau lagi. Justru ketika kita nanti diperlihatkan kita rugi, aduh iya tahu gitu aku dulu lebih banyak lagi kan. Makanya pesan saya ya bikin resolusi yang bermanfaat tahun ini. Kalau bisa jangan bilang-bilang gitu ya, jangan bilang-bilang ke orang tua, jangan bilang ke teman-teman. Bikin resolusi khusus Anda itu yang kalau bisa nggak ada yang tahu kecuali Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu jadikan komitmen kita kepada Allah. Karena gini ya, kalau kita punya amal baik terus banyak orang tahu, yaitu kemungkinan kena riya itu besar. Dan akhirnya orang bisa mencemooh kita. Akhirnya kita tidak semangat namanya. Jadi kalau Anda punya satu niatan yang baik, kalau bisa jangan diketahui siapa. Bisa, yang penting Anda lakukan gitu. Itu mari kita baca ini ya. Ini karena ada hadisnya, kita ngamalin hadis ini. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Supaya lebih terbiasa lagi. Nanti kalau Anda mau mengamalkan ini ya silakan nanti diamalkan di tempat masing-masing. Yang penting di sini tidak ada panduannya ya pagi atau sore, tapi sebaiknya memang pagi dan sore atau malam dan siang. Yang penting atau kalau enggak malam ini baca tahajud, baca sholat isya itu waktu terbaik untuk kita membaca istighfar. Mari kita baca sekaligus ya sebagai ingat mengamalkan semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur
terakhir kali kita mencoba untuk mengenali lagi diri kita, bahwa seringkali perkembangan diri kita itu belum sejalan dengan pertumbuhan usia kita. Betapa banyak orang yang usianya itu telah lanjut, bahkan umur 30, 40, 50, bahkan 60, 70 tahun, tapi sebenarnya jiwanya itu kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhannya, dia belum mengenal tujuan hidupnya. Jadi kita ini kalau ingin melihat keberhasilan seseorang itu dilihatlah, kita pertama-tama lihat dari kematangan hatinya, pikirannya, rohaninya, kalbunya, dan seterusnya. Dan ini banyak ya di zaman sekarang, ada yang misalnya mohon ya, bahkan profesor, doktor, tapi kelakuannya sama seperti anak remaja. Dikritik sedikit sudah marah, diingatkan sedikit marah, bahkan tidak jarang melakukan perbuatan tidak jujur. Sekarang dunia kampus itu banyak disorot karena kasus seperti kemarin di IAIN Makassar, UIN Makassar itu menjadi budak pemalsuan uang. Jadi sekarang begini, masalahnya itu bukan sekadar umur, bisa semakin bahkan semakin pandai dan semakin, tapi yang paling penting ini yang kita lupa, kita belum membangun pertumbuhan mental spiritual yang bagus. Itu sebabnya maka saya bilang tadi tasawuf itu penting. Bahkan kalau bisa 100% santri Nurul Jati ini harus bertemu, karena pengasuhnya seorang sufi. Pengasuh kita itu sufi sekali. Makanya bagaimana caranya tumbuhkan jiwa-jiwa yang baik. Nah, syukur kalau kita ya, usia kita itu berbanding lurus dengan pertumbuhan spiritual kita. Misalnya nanti ada terus dari umur 25 sampai 40, Anda semakin paham tujuan itu, semakin paham sifat-sifat Anda baik buruknya. Ini berarti tumbuh betul. Maka nanti ketika Anda umur 60 tahun, 70 tahun Anda sudah tua, Anda level kesadarannya itu sudah juga sama dengan level tinggi, bahkan bisa lebih, sehingga bisa membimbing istri, keluarga, anak, dan seterusnya. Mohon maaf ya, saya sering menjumpai permasalahan ada anak-anak yang sudah mahasiswa atau mungkin sudah lulus ya, sudah umur 30 lebih atau mungkin hampir 30, tapi dia itu bisa dibilang ini, saya tanya sampai kebiasaan ibadahnya apa? Nggak punya. Artinya kosong, dimana masih anak-anak. Jadi saya mikir, kasihan ya, sudah umurnya cukup, tapi belum tahu apa yang bermanfaat bagi dia untuk kehidupan dia di dunia ini. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan, tidak pernah berinteraksi, bergaul dengan orang yang mengajarnya kepada dia. Maka untuk kita itu sedikit-sedikit ini kita, walaupun sebulan sekali saya bilang manfaat sekali, tidak perlu sering-sering tiap hari, tidak perlu. Sebulan sekali kita ngobrol tentang diri kita, ngobrol tentang dosa-dosa kita, ngobrol tentang itu akan membawa kesehatan kepada pertumbuhan jiwa kita. Dan kita tahu ini bukan untuk orang mencari keselamatan, mencari kesaktian, bukan itu. Tasawuf itu nggak ada urusan dengan itu.
Anda belajar banyak pengalaman seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau Anda belajar seperti ini, tambah Anda merasa rusak jiwanya, tambah Anda merasa tercemari, mohon maaf, berarti Anda belajar pada orang yang salah. Hati-hati, karena sekarang ada di channel-channel YouTube banyak nggak belajar tasawuf begini cara untuk bisa berjumpa dengan lebih detail. Mohon maaf, Anda tidak butuh itu. Itu hal yang seperti itu bisa merusak perkembangan Anda. Awalnya Anda cuci koma pikirnya, tiba-tiba pikirnya aneh-aneh karena itu bukan mendapat keutamaan, malah yang dapat semakin mundur, semakin kacau. Ini mohon maaf ya. Jadi ilmu tasawuf itu ada porsinya. Sama seperti kita berobat, itu kita butuh resep. Dan yang tahu resep itu adalah guru. Makanya saya bersyukur sekali kita belajar hal yang sederhana di sini. Ibadah, zikir, soal malu dan sebagainya. Ini hal yang sederhana. Kalau soalnya tahu ini cuma ada begitu. Tapi kalau kita tahu betul mengamalkan. Tapi dari yang sederhana ini kalau diamalkan, akhlak kita menjadi lebih baik, akhlak Anda menjadi indah, dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah, dipandang oleh teman-teman. Indah sekali akhlaknya. Itu yang akan mengangkat derajat manusia. Dan tahu betul Allah seperti itu. Jadi sekali lagi itu ya, mohon maaf ya, kalau Anda belajar sesuatu terus Anda bikin tambah rusak ya jiwanya. Sebagai contoh, Anda lebih tertarik kepada harta, kepada kesenangan dunia, kepada perempuan misalnya, atau kepada jabatan, berarti itu tak merusak. Mohon maaf, berarti Anda belajar tasawuf pada orang salah. Soalnya hati-hati dengan ini. Banyak orang-orang yang muncul di YouTube itu karena banyak channel-channel atau link-link yang tentang tasawuf, tentang misalnya apa-apa ya, yang itu di luar kapasitas kita dan kemampuan kita untuk mengamalkan. Jadi tidak usah itu diikuti, atau kalau perlu tidak usah ditonton, karena nanti hanya akan menimbulkan beban di dalam hidupnya jika tidak ada. Jadi biasanya itu ya, biasanya kalau pertanyaan tentang hakikat, apa itu hakikat mengalahkan misalnya, wah ini aneh bukan pertanyaan. Apa bisa kita berguru sama jin misalnya, wah ini aneh. Dan itu nggak ada gunanya itu karena nggak membawa efek perubahan bagi kita. Karena itu saya bersyukur ini termasuk apa ya, praktis tapi manfaat. Dan kalau melakukan ini, semua yang diusahakan itu sudah terlaksana. Semua kan sudah diresum. Lakukan itu istiqomah. Ini tanpa sadar, ibaratnya Anda itu sudah melakukan diet secara rohani. Anda itu sehat. Akhirnya apa? Ibadahnya nikmat, bangun tahajudnya nikmat, zikirnya nikmat. Dan tanpa disangka-sangka Allah akan kasih apa yang Allah akan kasih. Saya yakin saja Anda kalau istiqomah ini, insya Allah akan sering berjumpa Rasulullah, akan sering. Ya, hal seperti itu akan diperoleh. Kenapa? Buah keistiqomah. Tapi kalau Anda langsung dijalankan seperti itu lagi nggak dibangun dari istiqomah, cuma. Karena sekali lagi belajar tasawuf itu harus dengan porsi yang tepat. Dan alhamdulillah kita dibimbing dari kita. Dan ya, kita punya contoh yang langsung di depan mata kita, guru kita, guru syaitan, masyarakat kita. Tapi yang paling penting kitanya, sebenarnya kita sudah ada perubahan. Dan 2025 ini mari kita buat perubahan sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar ya,
Jangan buru-buru ya. Karena kita nggak akan buat buru-buru. Ingat ya, Nabi SAW umur 25 itu menikah, 15 tahun beliau itu berproses sampai umur 40 baru dia menikah. Artinya apa? Semua ada prosesnya. Bisa jadi nanti Anda akan menemukan pencerahan ketika Anda sudah menikah. Kita tidak tahu. Butuh itu, pencerahan yang Allah kasih itu tidak sama setiap orang. Ada dikasih waktu masih umur 20 tahun, ada dikasih umur 25, ada dikasih umur 30. Ada dikasih nanti Anda umur 50, bisa jadi Anda baru paham 50, Anda baru terbuka gitu. Jadi tugas kita yang